Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lawatisya dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi, sama seperti video sebelumnya, kan saya sudah membahas terkait ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas terkait konsep dasar penelitian kuantitatif. Jadi, sebelum memasuki lebih dalam lagi, tentunya kita harus sama seperti pengetahuan, kita harus mengetahui dulu apa sih itu pengetahuan, apa itu ilmu. Jadi sekarang kita akan membahas terkait apa sih itu penelitian. Kan kita sering mendengar tuh kata penelitian, tapi belum tentu kita mengetahui betul-betul apa sih itu arti dari penelitian tersebut. Nah, jadi pada hakikatnya itu penelitian itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, atau dengan kata research, diambil dari kata research begitu, yang berasal dari bahasa Prancis kuno, recherche, yang merupakan penggabungan dari kata re dan search. Jadi re itu mempunyai arti kembali atau berulang-ulang, sedangkan search itu mempunyai arti mencari, menjelajahi dan menemukan. Jadi secara harfiahnya arti dari kata research itu adalah menemukan kembali, seperti itu. Jadi penelitian itu berarti mencari, menjelajahi dan menemukan kembali secara berulang-ulang. Kan disatukan tuh dari kata re dan search, di mana sama tadi mencari kan dari kata search, mencari, menjelajahi, sedangkan re itu kembali atau berulang-ulang. Jadi ketika disatukan berarti kita mencari sesuatu itu dan menemukan kembali secara berulang-ulang. Jadi penemuan makna kembali itu berarti penelitian yang dilakukan bersifat ex post facto, yaitu pembeda, mengangkat, dan merekonstruksi fenomena yang sudah ada yang masih tersembunyi. Jadi menurut penelitian itu merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dilaksanakan guna menemukan sesuatu yang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kita seperti mencari sebuah atau pemecahan dari suatu masalah, seperti itu. Jadi penelitian yang dimaksudkan itu untuk mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan atau permasalahan yang diajukan, seperti itu. Jadi penelitian dan ilmu pengetahuan itu merupakan sama seperti koin, dua sisi mata uang koin yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian ilmiah juga ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ilmu pengetahuan juga tidak akan berkembang apabila meninggalkan tradisi penelitian ilmiah, seperti itu. Nah, jadi ada juga nih menurut salah satu pendapat dari Sujana, dia itu menyatakan bahwa penelitian itu adalah langkah yang sistematis dalam upaya untuk memecahkan suatu masalah. Jadi penelitian itu merupakan penelaahan kendali yang mengandalkan mengandung dua pokok, yaitu logika berpikir dan juga data atau informasi yang dikumpulkan secara empiris. Jadi sebuah penelitian itu melibatkan banyak hal yang saling terkait. Dia itu membentuk sebuah siklus yang harus kita pahami dulu dengan baik sebelum melakukan sebuah penelitian, seperti itu. Jadi yang pertama itu ada hakikat penelitian dan pengetahuan tentunya. Kan sudah dijelaskan tadi bahwa penelitian dan ilmu pengetahuan itu tentunya sangat berkaitan, di mana keterkaitan dari beberapa aspek yang berupa pengetahuan sebagai objek formal sebuah penelitian tidak akan berjalan sesuai dinamis jika peneliti mengabaikan salah satu komponen yang ada, seperti itu. Terus yang kedua itu kita harus mengetahui nih metode-metode penelitian. Jadi ada beberapa metode penelitian yang digunakan, itu antaranya ada seperti survei dan tentunya eksperimental, seperti itu. Yang ketiga ada keterampilan dan alat penelitian. Terus keterampilan dan alat penelitian itu terdiri dari apa-apa aja gitu. Jadi alat penelitian itu tentunya ada kajian pustaka, sampel, analisis konseptual, dan pengukuran. Jadi itu digunakan untuk sesuai dengan metode penelitian. Artinya alat-alat tersebut bergantung pada penggunaan atau pendekatan metode tertentu. Jadi sudah tergambarkan nih terkait pengertian penelitian, seperti itu. Next, sebenarnya fungsi penelitian itu apa aja sih? Jadi check it out.
kita akan bahas terkait fungsi penelitian. Nah, sekarang kita akan membahas terkait fungsi penelitian. Jadi, ternyata penelitian itu mempunyai fungsi. Of course, namanya penelitian tentunya dibuat kan harus ada fungsinya. Jadi, fungsi dari penelitian ini secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi penelitian itu adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Jadi, secara garis besar itu, penelitian itu berfungsi sebagai media untuk perkembangan ilmu pengetahuan atau disebut sebagai fungsi development, di mana disebut melalui penelitian itu yang dijalankan dapat ditemukan sesuatu yang baru atau penyempurnaan pengetahuan yang telah ada. Fungsi kedua yaitu ada fungsi penjajakan atau biasa disebut dengan fungsi eksploratif. Artinya bahwa penelitian ini berfungsi untuk menemukan sesuatu yang belum ada. Sama kan seperti artinya penelitian kan mencari sesuatu, mencari pemecahan, menjelajahi seperti itu. Terus yang ketiga ada fungsi pengujian. Fungsi ini disebut juga fungsi verifikatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji suatu kebenaran untuk pengetahuan yang sudah ada. Terus yang keempat ada fungsi dari membantu manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam menginterpretasikan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang saling berkait seperti itu. Jadi ada juga fungsi itu berdasarkan sudut pandang dan aspek. Jadi fungsi penelitian itu berdasarkan jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian dasar, di mana penelitian dasar atau biasa disebut sebagai penelitian murni atau penelitian pokok dapat berfungsi menambah pengetahuan prinsip. Jadi, prinsip dasar hukum-hukum ilmiah dan meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Terus yang kedua ada penelitian terapan, di mana penelitian terapan itu berkenaan dengan kenyataan praktis seperti itu. Penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Jadi implikasi dari penelitian terapan itu dinyatakan dalam rumusan yang bersifat universal atau umum. Terus yang ketiga ada penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif ini difokuskan pada suatu kegiatan berbentuk program, proses ataupun hasil kerja, dapat berupa tempat organisasi ataupun lembaga-lembaga seperti itu. Jadi dalam penelitian ini dapat menilai manfaat atau kegunaan sumbangan dan kelayakan dari sesuatu kegiatan dalam sebuah satu unit seperti itu. Jadi seperti itu ada 3 ya. Jadi selanjutnya ada fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian deskriptif, di mana mendeskripsikan suatu masalah atau keadaan atau suatu fenomena. Terus yang kedua ada penelitian prediktif, di mana untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi pada saat yang akan datang. Itu penelitian prediktif, kayak memprediksikan ke depan seperti apa, seperti itu. Terus yang ketiga ada penelitian improvatif, di mana ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan atau menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan atau pelaksanaan suatu program. Dan yang terakhir ada penelitian eksplanatif. Jadi ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau variabel seperti itu. Terus itu tuh semua dari fungsi-fungsi dari penelitian. Ada berbagai macam nih, ada banyak fungsi-fungsi penelitian. Itu mencari suatu jalan keluar seperti itu, untuk memprediksi bagaimana suatu masa yang akan datang, untuk mendeskripsikan suatu fenomena, menjelaskan ternyata oh masalah ini karena begini-begini, oh ternyata fenomena ini bisa terjadi karena oh dari ini, faktornya ini, alasannya seperti ini. Itulah fungsi dari penelitian. Jadi tidak hanya ditujukan untuk memprediksi, tetapi juga untuk memperbaiki, menyempurnakan suatu keadaan atau kegiatan dalam pelaksanaan suatu program. Seperti itu. Jadi next saya akan menjelaskan terkait proses-proses dalam penelitian. Check it out! Sekarang kita akan membahas terkait
proses-proses dalam penelitian. Jadi proses penelitian itu ada banyak. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan proses-proses dari penelitian. Jadi ada beberapa tahapan dalam proses penelitian yang didasarkan pada pendapat Russell Bernard. Jadi yang pertama ada tentunya menemukan topik. Jadi sebelum memulai penelitian tentunya kita harus mencari dulu topik apa, permasalahannya apa. Jadi seperti itu. Kita harus mencari topiknya dulu, setelah itu mencari masalahnya apa, seperti itu. Setelah kita menemukan masalahnya, lalu kita membuat sebuah judul dari penelitian kita. Jadi menemukan topik itu juga kita harus betul-betul serius begitu. Kita harus betul-betul membuat keputusan dengan betul-betul, tidak asal-asal hanya mengambil masalah ini, mengangkat masalah ini, membuat judul seperti ini. Jadi tidak seperti itu. Sama halnya ketika mencari pasangan, jangankan pasangan, wanita saja mencari pakaian itu betul-betul berpikir keras seperti itu untuk memilih pilihannya yang mana yang betul-betul suka begitu, betul-betul sesuai dengan dirinya seperti itu. Jadi yang pertama kita harus menemukan topik. Di mana kita menemukan topik itu harus kita membuat keputusan yang betul-betul tidak asal-asal. Terus yang kedua ada pengkajian pustaka, di mana Steck memaparkan bahwa kajian pustaka itu menjadi bukti bahwa seorang peneliti itu telah melakukan kajian secara intensif kepada teori yang terdapat dalam buku hasil penelitian sebagai landasan konsepnya dalam melakukan penelitian tersebut. Nah, kajian pustaka itu apa sih? Jadi, kajian pustaka itu merupakan salah satu proses yang harus dilewati oleh seorang peneliti dalam menyiapkan penelitiannya. Jadi melakukan kajian pustaka itu dalam sebuah penelitian itu sangatlah penting dan tidak boleh terlewatkan, karena mengingat bahwa suatu penelitian itu selalu didasarkan pada teori dan pengetahuan yang ada sebelumnya. Jadi kita harus mencari berlandaskan teori seperti itu. Jadi yang ketiga ada merumuskan masalah penelitian. Merumuskan masalah itu dalam penelitian itu merupakan satu proses yang penting untuk diindikasikan destinasi yang akan kita tuju, seperti itu. Semakin spesifik rumusan masalah yang akan kita buat, maka semakin baik juga sebuah penelitian. Karena apapun yang mengikuti setelah itu tergantung pada jelas atau tidaknya rumusan masalah. Oleh karena itu, kita sangat penting nih mempertimbangkan kemampuan dana, waktu, pengetahuan, dan kredibilitas serta referensi-referensi seperti itu. Terus yang keempat ada merumuskan desain penelitian. Jadi desain penelitian itu adalah merupakan suatu wahana untuk mencapai tujuan penelitian yang ada. Seperti itu, yang juga berperan dia sebagai rambu-rambu yang menuntun peneliti dalam sebuah proses penelitian seperti itu. Jadi dalam desain penelitian itu memiliki dua kegunaan yang penting, yaitu dalam proses penelitian itu yaitu sarana bagi peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan yang penelitian dan merupakan alat bagi peneliti untuk mengendalikan atau mengontrol variabel yang berpengaruh dalam penelitian tersebut. Terus ada menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, baik data yang kualitatif maupun data kuantitatif. Data kualitatif itu seperti apa? Jadi data kualitatif itu dapat berupa gambar, kata, pola, atau benda lainnya yang tidak bersifat angka. Sedangkan kuantitatif ya adalah data yang bersifat tentunya berbentuk angka. Jadi data yang terkumpul itu dengan menggunakan instrumen tentu akan dapat nih bisa dideskripsikan lalu dilampirkan atau digunakan sebagai untuk menguji sebuah hipotesis seperti itu dalam yang diajukan dalam suatu penelitian. Jadi semua alat yang digunakan dalam penelitian itu merupakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah yang digunakan seperti itu. Jadi selanjutnya ada menentukan populasi dan sampel. Of course, jadi ketika kita melaksanakan penelitian dengan baik, tentunya kita harus memahami dulu apa sih itu sebenarnya populasi, apa sih sebenarnya itu sampel, seperti itu. Jadi populasi itu merupakan sebuah anggota kelompok orang, kejadian atau objek yang telah dirumuskan secara jelas, atau dapat disimpulkan bahwa populasi itu adalah seluruh data yang
data yang menjadi perhatian peneliti dalam ruang lingkup dan waktu tertentu. Jadi populasi itu berhubungan dengan data, bukan manusianya kalau populasi seperti itu. Sedangkan sampel itu apa? Jadi sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi, seperti itu yang dipilih untuk mewakili populasi. Jadi kesimpulan yang diambil terhadap sampel akan menghasilkan atau dapat mewakili populasi. Terus setelah uh, apa namanya mengetahui kan apa itu sampel dan apa itu populasi, selanjutnya adalah menulis proses penelitian. Jadi proposal itu kan merupakan kerangka nih atau prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu melakukan penelitian. Jadi proposal itu berfungsi untuk membantu dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian. Jadi proposal itu terdiri atas judul, latar belakang, batasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian ini apa, terus tinjauan pustakanya apa, kerangka teorinya apa, dan metode penelitian apa nih yang digunakan seperti itu. Terus setelah kita menulis proposal nih kan ada pengumpulan data. Jadi dalam pengumpulan data ini merupakan juga tahapan yang paling penting dalam kegiatan penelitian karena tujuan utama penelitian yaitu apa tujuannya kan mencari terus tujuannya apa dalam mencari ini apa menjelajahi ini apa yaitu tujuannya untuk mendapatkan data tersebut seperti itu. Jadi teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Jadi selanjutnya ada menganalisis dan menyajikan data. Jadi analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dari penelitian dari mana nih, tergantung dari wawancara kah, catatan kah, lapangan, angket, atau bisa jadi dokumentasi. Dan yang terakhir setelah tahapan yang terakhir dalam proses penelitian adalah menulis laporan penelitian. Jadi laporan penelitian ini mencakup pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Jadi beberapa faktor ini perlu dipertimbangkan untuk menentukan format apa nih yang akan digunakan untuk melaporkan sebuah hasil penelitian, seperti jenis penelitiannya apa, pembacanya, dan apa nih tujuan laporan itu dibuat seperti itu. Jadi isi dari sebuah laporan kan penelitian tidak hanya berisi langkah-langkah seperti itu yang telah dilewati oleh peneliti, namun juga memuat latar belakang permasalahan, kerangka-kerangka pikir, teori-teori apa dan lain sebagainya yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukan. Jadi itulah tadi proses-proses penelitian. Jadi ada banyak nih tahapan-tahapan yang harus dilewati dalam meneliti seperti itu. Jadi mungkin sudah jelas ya teman-teman dari konsep dasar penelitian kuantitatif. Semoga apa yang saya bawakan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya Siti Hildawatisya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.